hari ini kita bakal bahas tentang soal PPU di subtes TPS UTBK. Nah, soal ini tentang mencari pernyataan yang benar dari suatu paragraf. Jadi sebenarnya soal ini lebih ke analisis. Tips dari mengerjakan soal kayak gini itu melihat dulu pertanyaannya, lalu ke jawabannya. Lalu mulai dari situ kita bisa mencocokkan dengan teks yang akan kita baca. Lalu dari situ kita bisa mengeliminasi jawabannya dari mana yang benar atau mana yang salah. Kita mulai dari pilihan yang pertama. Mata uang Asia turut menguat seiring dengan naiknya minat investor. Sebenarnya pernyataan ini nggak sepenuhnya salah, karena naiknya minat investor itu benar dari kalimat yang ini. Menarik minat investor. Tapi kita balik lagi ke kalimat yang nomor 2, di mana mata uang Asia itu melemah. Jadi pilihan yang A itu salah. Untuk yang B, dia bilang kalau penguatan rupiah mulai terlihat seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ini udah jadi pengetahuan umum kalau sebenarnya rupiah tidak bisa menguat kalau dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan. Tapi di teks ini kita bisa melihat dari kalimat ketiga, di mana terlihat mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Jadi otomatis pilihan yang B itu salah, karena rupiah tidak bisa menguat kalau dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan. Untuk pilihan yang C, rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ini memang benar, bisa dilihat dari kalimat yang ini, tetapi membaik dari posisi Desember. Tapi dia juga bilang kalau dia naik bukan secara signifikan, melainkan cuma dari 17% ke 26%. Jadi itu bukan kenaikan yang signifikan, tapi itu cuma kenaikan yang mungkin setengah signifikan. Jadi pilihan yang C itu salah. Kalau yang D, ruang penguatan rupiah mengecil seiring kenaikan dolar Amerika Serikat. Nah, ini pilihan yang D itu sebenarnya kebalikan dari yang D. Bisa dilihat dari sini. Namun ruang penguatan semakin terbatas. Walaupun di sini bilangnya terbatas, hal ini tuh mengecil dari perbandingan dari tahun sebelumnya. Jadi hal yang terbatas itu kalau misalnya dibandingin dengan tahun sebelumnya itu bisa dibilang mengecil. Jadi pilihan yang D itu benar. Kita eliminasi jawaban yang E. Ruang penguatan mata uang Asia melampaui target awal. Nah, di sini bisa dilihat kalau sebenarnya pada dasarnya mata uang Asia itu melemah. Dan kalau misalnya melemah, otomatis dia itu tidak melampaui target awal. Bahkan bisa dibilang dia tidak mencapai target awal. Jadi otomatis pilihan yang E itu salah. Sekian pembahasan soal PPU kita hari ini tentang analisis pernyataan dari suatu paragraf. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh komen. Terima kasih.